Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, kita tahu bahwa ketika saksi mata ini sudah angkat bicara, kita apresiasi harapannya supaya kasus ini terungkap. Betul. Tapi saksi kunci yang saya jadikan judul di sini, apa bisa kita katakan saksi kunci mengingat dia hanya melihat anak tongkrongan dan wajahnya mirip dengan apa yang saat ini sudah ditangkap. Tapi tidak melihat peristiwa pembunuhan, Pak. Bagaimana? Ya, ini kan bisa ya, bisa tidak ya. Dan di sini kan juga menyangkut psikologi anak itu ya. Siapa yang bertanya dan sebagainya ya. Dan sudah lama ya. Saya kira ini juga perlu dengan pendekatan psikologis ya. Sehingga anak itu memang dengan jujur ya, tidak merasa ditekan ya, karena dia berhadapan dengan polisi kan biasanya. Orang agak takut, jangan gue dipukul nih nanti gitu ya, seperti itu. Nah, ini kasus agak berbeda ya. Dulu pernah kejadian yang serupa salah tangkap ya, kasus Sengkon dan Karta. Tapi ini kebetulan pelaku yang sesungguhnya tertangkap ya. Nah, sedangkan ini kan anak-anak yang tadinya masih remaja ya, dan sekarang sudah dewasa, tentunya cara berpikirnya kan beda juga ya. Tadi yang dikatakan saya melihat itu pelakunya, itu saya kira tidak boleh ya. Apakah memang itu betul pelakunya ya, apalagi dia kemudian ada tadi dikatakan dilempari gitu ya, saya kira ini. Nah, saya kira apa yang dikatakan oleh dari IPW dan Kompolnas tadi betul ya. Jadi ini tantangan bagi polisi ya, untuk bagaimana dia betul-betul menuntaskan kasus ini sehingga tidak menimbulkan dugaan-dugaan terhadap pola kerja polisi. Oke. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, ketika saksi Aib ini sudah mulai angkat bicara, ia juga mengatakan bahwa ia sudah diperiksa polisi, bahkan ia yang melaporkan kepada polisi ketika ada 8 orang nongkrong dan diduga pernah melakukan pengeroyokan atau pelemparan batu. Apakah ini menandakan bahwa kita bisa restart kembali kepada kasus ini? Sebenarnya apakah benar yang ditangkap adalah merupakan pelakunya atau mungkin jangan-jangan ada pelaku lain sehingga kemudian kita bisa menangkap 3 DPO yang sebenarnya? Bagaimana Pak Sugeng? Kita harus batasi dulu ya. Kasus yang sekarang ditangani oleh Polda Jabar di bawah supervisi ya Bareskrim ini adalah kasus untuk 3 orang DPO. Nah, diasumsikan bahwa 3 orang DPO itu adalah pelaku yang terlibat bersama-sama dengan 8 orang yang sudah dipidana. Jadi sebetulnya siapa yang disebut saksi kunci? Justru yang menjadi saksi kunci adalah 8 orang yang telah dipidana. Ya, kalau 8 orang yang telah dipidana ini bagian daripada yang melakukan tindakan bersama-sama, maka saksi kuncinya mereka. Ya, mereka ini memberikan keterangan apa? Kalau tadi saksi yang disebut saksi kunci yang melihat ada 4 motor ya, 8 orang, ini kan ada 11 jadinya ya, ada 8 tambah 3 11. Kemudian kecepatan dia sekuen waktu melihatnya itu kan hanya ketika mengendarai motor melempar batu, itu sekuennya sebentar ya, karena kemudian tidak diketahui lagi apa yang terjadi. Menurut informasi, baru ketahuan ada peristiwa tindak pidana itu ketika ditemukan 2 mayat di pinggir jalan bersama motornya. Ya, beberapa saat kemudian, nah ini memang menjadi sulit. Oleh karena itu yang disebut saksi kunci adalah 8 orang, termasuk sekarang yang di luar adalah Caka Tatal ya. Apakah tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dalam satu peristiwa, dalam satu waktu yang sama? Ketahui. Apakah ada tindakan ruda paksa ya secara seksual itu di mana? Ini juga harus dicek kembali dari 8 orang berkasnya. Oleh karena itu, Bareskrim dan Polda Jabar pasti akan menggunakan berkas perkara atas 8 orang ini sebagai acuan, ya, acuan, dan putusan pengadilan juga sebagai acuannya. Mengapa sekarang Peggy atau Peron ditangkap?
itu harus bisa dijelaskan oleh polisi berdasarkan alat bukti apa. Kalau saya katakan tadi saksi kuncinya adalah pelaku yang lain, apakah atas dasar keterangan 8 orang yang sudah dipidana atau atas dasar pembukaan CCTV atau atas dasar apa? Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Oleh karena itu akuntabilitas di sini menjadi penting. Menurut saya polisi tidak perlu merasa gagal kalau misalnya Peggy atau Peron ini tidak cukup bukti dia dilepas, ya. Karena lebih penting adalah satu proses yang akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kalau Peggy atau Peron ini tetap ditahan, kita bisa mengasumsikan polisi punya cukup alat bukti. Nah itu saja. Maka kita lihat episode selanjutnya. Mari kita tunggu polisi bekerja. Demikian. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, apakah benar ketika aparat kepolisian sudah menangkap Egy atau juga Peggy Peron ini sebenarnya memang sudah bisa dipastikan polisi punya 2 alat bukti? Karena opini yang terbentuk di masyarakat juga cukup beragam. Dikatakan bahwa orang tuanya merasa bahwa anaknya tidak bersalah, ada kejanggalan kasus lainnya. Ini bagaimana, Pak? Begini, ketika polisi Polda Jabar menangkap Peggy, itu pasti ada dasarnya. Tidak mungkin asal nangkap, apalagi kasus ini kan belajar dari kasus yang 8 tahun yang lalu. Apalagi ada kejadian film Vina sebelum 7 hari. Nah, tetapi ketika kami mendesak untuk menanyakan hal itu, dijawab ini masih proses penyidikan. Nah, sehingga memang kami pun belum yakin mengenai hal ini. Apalagi sampai hari ini pihak Polda Jabar kan belum pernah menampilkan yang bersangkutan dengan alasan masih proses. Nah, sehingga Kompolnas terus terang mendesak agar Polda Jabar ini bekerja seprofesional mungkin, karena itu yang menjadi misi kami mengawal kepolisian. Kemudian yang kedua, penyidikan ini supaya dilakukan benar-benar transparan, karena sekarang sudah tidak lagi zamannya ditutup-tutupi. Semuanya akan dipantau oleh publik. Pengawas polisi itu sekarang bukan hanya Kompolnas, tapi seluruh masyarakat, apalagi sekarang ini masyarakat netizen plus 62 ini benar-benar mengawasi betul. Jadi tindakan polisi menangkap Peggy menurut saya harus bisa juga dipertanggungjawabkan secara hukum, dan saya setuju dengan Pak Sugeng, kita ikuti proses selanjutnya. Kita harapkan jangan sampai kesalahan itu diulang lagi. Nah, itu yang ingin kami tekankan, Mbak, ini ya. Baik, Pak Thomas seperti apa? Saya melihat lebih jauh ya. Kita kan berharap polisi kita itu mengayomi ya, menjaga ketentraman ya, dan menegakkan keadilan ya. Jadi ini kan hanya satu kasus yang harus ditangani polisi ya. Nah, polisi itu kan pekerjaannya bukan hanya tentang geng ya dan sebagainya. Maka harus secara menyeluruh ya, kita harus negara harus melihat polisi kita bagaimana sekarang ya. Kalau dilihat dari kebutuhan ya, barangkali di Indonesia kita membutuhkan sekitar 700.000 atau 800.000 polisi. Sekarang ini baru sekitar 400.000 sekian polisi ya. Nah, dan ini kan menyangkut yang pertama adalah sumber daya manusia ya, lalu sarana ya, lalu dana ya. Jadi ini harus bukan hanya polisi tapi negara itu bisa semua ya, bisa DPR ya, Menteri Keuangan dan sebagainya, sehingga kita tidak selalu diributkan dengan bahwa kondisi polisi kita seperti ini ya. Malah ada dari anak-anak geng itu yang saya tahu polisi itu celengan ya, jadi pokoknya kita ada duit bisa segala-galanya gitu. Nah, ini jadi kan masalah geng itu kan generasi muda ya, jadi kita melihat ke depannya. Baik, singkat saja Pak Sugeng, terakhir buat Bapak ini bagaimana kemudian karena sudah disorotnya kasus ini, polisi bisa bergerak cepat dan juga tepat, Pak? Yang pertama, apresiasi dulu ya, bisa ditangkap. Yang kedua, akuntabilitas penegakan hukumnya harus dikedepankan. Jangan kemudian ada terjadi lagi komplain karena proses yang tidak akuntabel.
Yang ketiga, penghormatan hak asasi manusia perlu juga menjadi tekanan, yaitu hak asasi siapa? Si PG alias Peron ini supaya tetap diberikan. Dia belum tentu bersalah loh, ya, karena dia masih tersangka. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Mungkin terakhir di sini Pak Wahyu, singkat saja Pak, bagaimana kemudian aparat bisa bekerja cepat juga Pak ya, karena kita menunggu berhasilnya aparat menangkap 2 DPO lainnya Pak Wahyu. Ya, kami Kompolnas mengawal dan mensupport polisi. Silakan polisi bekerja secara profesional, terapkan aturan dengan jelas, jangan sampai terjadi misconduct. Maka yang namanya SOP, keteraturan, peraturan jangan dilanggar dan seserius mungkin. Ini pengalaman 8 tahun dibiarkan saja, sekarang menjadi buahnya. Ini saya kira pelajaran yang berharga dan hati-hati betul dalam menangani kasus ini. Baik. Karena ini menjadi atensi publik. Saya kira ini yang menjadi penting gitu ya. Pak Wahyu terima kasih atas waktunya, Pak Sugeng juga terima kasih, Pak Thomas juga terima kasih. Nah Ken, ini tampaknya kita harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam ya. Betul sekali pemirsa. Diskusi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Namun sesaat lagi program Indonesia Terkini akan hadir menemani Anda. Saya Ken Ane. Saya Caca Anissa mengucapkan selamat malam, sampai jumpa.